kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan bahwa kami pasti menguji. Artinya bahwa ujian itu pasti. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Kehidupan yang mana? Kehidupan adalah saat kita akil balik sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Pada saat kita mulai memiliki nalar akil balik di usia remaja sampai kita meninggal, penuh dengan ujian, dan ujian silih berganti. Dan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa setiap tahun Allah menguji minimal 1 atau 2 kali ujian berat, ujian yang besar, ujian yang memerlukan energi dan kesabaran untuk mensikapinya. Ujian yang kayak apa yang datang dari Allah? Ujian yang pasti ada 5, yaitu ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan buah-buahan. Itu adalah ujian. Jadi semua pasti mengalaminya. Dan itu datang silih berganti dari waktu ke waktu. Ketakutan. Nah, kita boleh mengatakan bahwa nggak takut apa-apa. Itu adalah bohong. Pasti jiwa hati kita pernah merasakan kekhawatiran sesuatu. Banyak kekhawatiran yang menghinggapi pada diri manusia. Takut dipecat, takut buah-buahnya atau tanamannya tidak berbuah, takut padinya tidak tumbuh dengan subur, takut pangkatnya tidak naik, takut usahanya merugi. Itu adalah ketakutan. Namun ketakutan tersebut banyak yang sifatnya materi, yang sehingga satu ketakutan diimbali dengan ketakutan lain. Namun juga ada ketakutan yang murni ketakutan. Apakah dia dalam kesendirian? Apakah dia dalam keadaan cuaca buruk saat di atas pesawat terbang, atau saat naik kapal dan diterpa badai, atau saat tengah malam terjadi hujan lebat dan petir menyambar-nyambar, atau apapun. Itu adalah ketakutan yang datangnya dari ujian dari Allah. Juga kelaparan. Ada saat-saat manusia merasakan kelaparan. Bagi yang uangnya banyak, hartanya banyak, mungkin tidak begitu merasakan kelaparan. Namun sebagai manusia pasti dia akan merasakan kelaparan, dan tidak ada yang bisa dimakan pada saat itu. Itu adalah kelaparan, takut kelaparan. Kemudian takut kemiskinan, takut tidak memiliki harta. Ini adalah ujian yang melanda hampir setiap saat, terutama bagi kalangan masyarakat level bawah yang memang kehidupannya adalah kehidupan sederhana. Mungkin hari ini ada yang dimakan, nanti sore kita makan apa, kita nggak tahu. Bagaimana besok pagi kita makan apa, kita nggak tahu. Itu adalah ketakutan harta. Kemudian ketakutan jiwa. Semua orang takut mati. Bahkan untuk menyongsong mati syahid pun
tidak banyak orang yang melakukan. Itu adalah bentuk-bentuk ketakutan. Nah, bagi yang sudah teguh iman dan keyakinannya, maka dia akan melakukan rasa ketakutan itu sebagai sesuatu yang sifatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kebanyakan orang, rasa takut itu betul-betul menerpa, apakah dalam peperangan atau dalam damai. Manusia takut mati, itu adalah bagian dari ujian. Atau anggota keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut, mereka mungkin yang mengalami sudah tidak merasakan lagi, atau bahkan juga merasakan ketakutan kedatangan malaikat pencabut nyawa. Namun ketakutan akan jiwa itu adalah bagian daripada ujian dari Allah. Dan kemudian buah-buahan ini sifatnya luas. Buah-buahan artinya makanan yang lezat, artinya kenikmatan. Karena buah-buahan kita tahu itu adalah yang bagian dari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, 5 jenis ketakutan tersebut sudah menampilkan ujian dari Allah. Dan 5 jenis ketakutan tersebut adalah memang bagian daripada kebutuhan manusia. Yang lain yang usahanya menjadi besar, yang usahanya bangkrut, yang dagangannya laku, yang dagangannya tidak laku, yang tukang ojek ada tarikan atau tidak ada tarikan, itu adalah semuanya adalah kombinasi dari ketakutan yang disebutkan tadi, yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kita akan bisa melewati itu semua hanya dengan satu rumus yang ringan dan pendek, yaitu sabar. Nah, kesabaran adalah kunci atau jawaban daripada semua itu. Apabila kita sabar menjalani itu dan sabar sambil melakukan ikhtiar, melakukan usaha, insya Allah kita akan menjadi pemenang. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lulus dari ujian. Sabar, ya sabar. Banyak orang mengatakan saya sabar. Namun pada hakikatnya dia tidak sabar saat terjadi ujian tersebut. Bahkan untuk urusan kecil pun, urusan remeh-temeh, urusan sepele, seseorang mendadak marah, mendadak naik pitam. Apalagi urusan besar, urusan jiwa, urusan harta benda, urusan pangkat derajat, menjadi tidak sabar. Maka sabar adalah kata-kata yang sangat luxurious, yang sangat lux, sangat mewah. Ini tidak didominir oleh orang-orang kaya saja, tidak didominir oleh orang-orang berpangkat saja. Sabar ini bisa kita miliki, bisa dimiliki bahkan orang yang tidak berpunya, orang yang hidupnya serba pas-pasan, bahkan mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Sementara orang yang penuh harta, yang bergelimang dengan harta, dia tidak memiliki secuil kesabaran. Betapa timpangnya kehidupannya dia. Maka kata-kata sabar ini adalah sesuatu yang harus dikaji ulang, diteliti, dilakukan evaluasi, dan direnungkan. Kita melakukan kontemplasi minimal sehari sekali menjelang kita tidur. Kita melakukan evaluasi sehari, apa yang kita lakukan tadi pagi, apa yang kita alami tadi siang, apa yang kita dapatkan sore tadi, dan hingga malam ini kita menuju ke tempat peraduan. Kita melakukan evaluasi, dan di situ kesabaran kita ada di mana. Apakah kita termasuk orang yang sabar
hari itu, ataukah apakah kita termasuk orang yang tidak sabar? Kata kunci sabar, passwordnya adalah sabar, S-A-B-A-R, sabar. Sabar adalah ada di sini, sabar bukan di bibir, sabar betul-betul ada di hati, di nurani kita, di emosi kita. Sabar bukan di ketikan, sabar bukan di ucapan tutur kata kita, sabar adalah di hati kita. Ayo kita bina, kita telaah kesabaran kita untuk bisa mengalahkan 5 cobaan besar dari Allah. 5 cobaan yang tertera di dalam ayat suci Al-Quran, Al-Baqarah ayat 155. Terima kasih.